Selamat sore, pada video kali ini saya akan bawa Anda jalan-jalan untuk melihat perkembangan JPO kapal pinisi yang berada di Jalan Sudirman. JPO ini merupakan salah satu komitmen dari Jakarta untuk mengatasi perubahan iklim dan juga menjadi bagian komitmen dari pembangunan transportasi berbasis mobil menuju pembangunan transportasi berbasis transit. Di JPO ini salah satu bagian dari komitmen pemerintah Jakarta untuk ikut mengatasi masalah emisi karbon, tentunya dengan perbaikan transportasi publik, karena JPO ini tentunya akan memudahkan para pejalan kaki untuk melintas, dan juga tentunya JPO ini menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota yang ramah pejalan kaki. Jadi JPO ini bukan hanya bisa digunakan untuk jembatan penyeberangan orang, tapi juga jembatan penyeberangan sepeda. Oleh karena itu dilengkapi dengan lift seperti yang kita lihat sekarang ini. Lift ini nantinya dapat menampung beban seberat 3000 kg dan dapat memuat 8 orang beserta sepedanya, karena seperti kita ketahui bahwa di sepanjang Jalan Sudirman ini tidak ada putaran balik. JPO ini bisa dimanfaatkan oleh para pesepeda untuk memutar balik ataupun untuk menyeberang ya. Revitalisasi JPO kapal pinisi ini satu paket dengan 3 JPO sebelumnya yang berada di kawasan Senayan, namun karena pandemi jadi tertunda. Baiklah, saya akan cari dulu posisi yang pas untuk melihat dari sini. Sesuai dengan namanya JPO kapal pinisi ya. Jadi JPO ini berbentuk seperti kapal pinisi dan mempunyai sebuah anjungan layaknya sebuah kapal. Jadi anjungan di atas sana adalah anjungan pandang, di mana nanti dari sana kita bisa melihat pemandangan kota Jakarta ya. Dan satu lagi, anjungan itu nanti akan dilengkapi dengan sensor beban agar para pengunjung itu terjamin keamanannya di sana. Jadi nanti akan ada sensor bebannya untuk mengetahui berapa pengunjung yang bisa naik ke atas. Selain itu juga nanti seluruh area JPO ini akan dilengkapi dengan CCTV sebagai pendukung keamanannya tentunya ya. Karena pembangunan JPO ini dilakukan pada saat masa-masa COVID-19, pemerintah DKI Jakarta memberikan sebuah ruang apresiasi untuk mengenang perjuangan para tenaga kesehatan, para tenaga medis yang telah berjuang selama pandemi COVID-19. Jadi nanti di anjungan JPO ini nanti akan dibuat sebuah semacam galeri apresiasi bagi para tenaga kesehatan ya, bagi masyarakat yang ingin menyeberang untuk sementara menggunakan fasilitas pelisan crossing ini ya. Jadi masih ada petugas di sini yang membantu untuk berjaga, dan JPO ini nanti mempunyai manfaat lain juga, menjadi ikon baru di Jakarta dan juga tentunya menjadi daya tarik wisatawan juga tentunya ini ya. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Saya akan bawa Anda lagi untuk melihat dari sisi yang lain, melihat JPO ini, dan tentunya saya sendiri sudah tidak sabar nih untuk melihat JPO ini nanti jika sudah selesai. Dan nanti JPO ini juga akan dilengkapi dengan lampu-lampu yang bisa menghiasi JPO ini, sehingga nanti akan menambah kecantikan dengan sistem pencahayaan yang akan dibuat nanti. Revitalisasi dari JPO kapal pinisi ini merupakan revitalisasi dari JPO yang lama, di mana JPO yang lama itu sudah mengalami deformasi. Jadi kalau melintas itu terasa kayak seperti bergetar ya. Selain menambah unsur-unsur lain, juga dilakukan penguatan struktur tentunya ya.
Saya rasa nanti bulan Desember ini JPO ini sudah diresmikan, karena ini sudah sekitar 90% ya kalau menurut saya, dan pasti banyak nanti orang yang akan datang ke sini karena ini akan menjadi sebuah daya tarik baru yang bermanfaat bukan hanya sebagai sarana transportasi, tapi juga ini bisa menjadi objek wisata, menjadi spot yang sangat unik dan keren ya. Karena kota-kota lain juga di negara-negara yang sudah maju itu rata-rata kota-kotanya mempunyai spot-spot yang bagus yang jadi pemikat untuk para wisatawan. Apalagi belakangan ini tren pengguna sepeda khususnya di kota Jakarta itu semakin meningkat ya. Dan ini hal yang positif, hal yang bagus, dimana budaya bersepeda sudah mulai tumbuh. Dan hal ini disambut baik oleh pemerintah ya, dengan menyediakan fasilitas penyeberangan bagi para pesepeda ya. Dan memang ya, kalau untuk menyeberang nih, dari sini ke seberang sana untuk pesepeda itu sangat sulit, jadi harus menempuh perjalanan yang agak jauh dulu melalui bundaran Senayan agar bisa menyeberang ataupun memutar balik. Kehadiran JPO ini akan sangat membantu para pengguna sepeda tentunya ya. Dan Pak Gubernur DKI Jakarta sendiri sebelum masa-masa Covid dulu, beliau sering sekali mengkampanyekan penggunaan sepeda, dan seringkali dulu sebelum masa Covid beliau itu kemana-mana menggunakan sepeda dalam melakukan kunjungan-kunjungan tugas. Namun karena pandemi, jadi untuk alasan keamanan ya dan protokol kesehatan sudah jarang sekali ya. Beginilah teman-teman, mudah-mudahan semuanya ini berjalan lancar ya, dan para pekerja-pekerjanya juga diberi kesehatan dan keselamatan agar JPO ini bisa selesai secepat mungkin ya. Salah satu hal yang menjadi kelebihan dari JPO Pinisi ini juga mempunyai tangga yang cukup landai untuk memudahkan pejalan kaki untuk melintas, dan untuk penyandang disabilitas tentunya sudah ada lift ya di sana yang juga bisa digunakan untuk para pengguna sepeda yang ingin menyeberang. Komitmen pemerintah Jakarta untuk mengurangi emisi karbon itu bukan hanya dilakukan pada sektor transportasi saja, tapi juga dilakukan pada sektor-sektor infrastruktur seperti bangunan-bangunan yang ada di Jakarta. Itu pemerintah mendorong agar gedung-gedung menerapkan prinsip hijau dan hemat energi, dan tentunya hal-hal itu sudah dimulai dan dilakukan pada gedung-gedung milik pemerintah itu sendiri ya. Selain itu, mulai tahun depan, tahun 2022, Jakarta akan mempunyai 100 unit bus Transjakarta yang menggunakan tenaga listrik ya. Dan kita tunggu saja ya, kita doakan semoga semuanya lancar. Dan juga buat teman-teman, jangan lupa subscribe ya channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.